Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, kali ini kita hendak mengulas salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut diteladani bersama. Sifat apa itu? Adalah sifat syaja'ah. Sifat syaja'ah berarti berani. Sifat syaja'ah lawan dari kata al-jubr atau pengecut. Berani dalam arti di sini adalah berani dengan segala makna kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berani. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min asy'a'in nas, yaitu orang yang paling berani. Tentu keberanian Rasulullah teriwayatkan dalam buku sirah dan dalam hadis Rasulullah sangat banyak sekali. Di antara sederet kisah yang teriwayatkan tentang syaja'atul Rasul atau tentang keberanian Rasul, kita akan mengupas dua kisah saja pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah syaja'ah dengan makna fisik. Fisik ini bisa berperang atau bisa kondisi yang lain yang membutuhkan memang keberanian fisik. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika terjadi peperangan dan perang berkecamuk hebat, ada rasa takut menyelinap di diri para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Maka mereka yang takut ini mencari Rasulullah dan berdiri di belakang Rasulullah. Mereka mencari pengamanan atau mereka mencari rasa aman karena mereka tahu bahwa Rasulullah adalah seseorang yang berani. Jadi Rasulullah selalu di sini selalu menjadi seseorang yang terdepan, tidak gentar, berani. Sahabat-sahabat selalu mengandalkan keberanian Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah contoh yang pertama. Ada kisah lain yang di sini teriwayatkan ketika di kota Madinah malam-malam terdengar suara-suara yang mengejutkan banyak orang, menjadikan orang takut. Maka Rasulullah orang yang pertama kali keluar mencari tahu suara apa. Jangan-jangan itu adalah suara musuh yang datang untuk memerangi mereka. Maka Rasulullah kok adalah orang yang pertama kali keluar mencari untuk kemudian menenangkan penduduk Madinah kala itu. Luar biasa bukan? Berikutnya adalah syaja'ah dalam arti syaja'ah dalam memegang kebenaran, berkata yang benar, memegang prinsip. Ini adalah salah satu bentuk dari syaja'ah. Teriwayatkan dalam sebuah hadis bersama Ummu Hani radhiyallahu anha, ketika Rasulullah setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, lalu Rasulullah bercerita kepada Ummu Hani bahwa Rasulullah telah diperjalankan dalam bagian dari malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa begini yang terjadi, lalu dinaikkan Mi'raj hingga ke Sidratul Muntaha. Kisah yang kita semuanya sudah familiar tentang terkait dengan Isra dan Mi'raj ini. Begitu Rasulullah bercerita kepada Ummu Hani, lalu apa yang dikatakan Ummu Hani? Ummu Hani berpesan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, janganlah Anda bercerita ke siapapun tentang kisah ini. Kalau Anda bercerita, niscaya mereka akan mendustakan. Kalau mendustakan, tidak hanya mendustakan saja, tetapi juga akan menyakiti Anda, wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Apakah Rasulullah menerima saran dari Ummu Hani ini? Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Rasulullah tidak menerima saran. Justru Rasulullah mengatakan, aku akan bercerita kepada mereka tentang Isra Mi'raj. Betul, Rasulullah bercerita apa yang beliau alami. Lalu seperti yang dikatakan oleh Ummu Hani, bahwa pendustaan, caci maki, penyepelean, penghinaan justru yang diterima oleh Rasulullah selepas Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj yang memang menurut akal mereka tidak masuk logika. Bagaimana perjalanan sejauh ini hanya ditempuh sepotong dari malam atau sebagian dari malam. Tapi Rasulullah tidak peduli ini. Rasulullah tetap mengatakan kebenaran karena ini adalah bagian dari agama Islam. Yang percaya alhamdulillah, yang tidak percaya maka Rasulullah SAW memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dua kisah dari sederet kisah
Kita tahu ya, banyak peperangan dialami oleh Rasulullah, dan peperangan itu semuanya membutuhkan keberanian secara fisik, keberanian secara mental, keberanian dalam mengambil keputusan. Tentu berani ini yang dimiliki oleh Rasulullah tidak terbangun begitu saja ya. Sejak kecil memang Rasulullah sudah terdidik untuk berani, bahkan sifat berani itu sudah ada sejak beliau kecil, sehingga ketika Rasulullah menjadi Rasul, sifat berani ini semakin bertambah, semakin berkembang, dan semakin Allah kukuhkan rasa berani terhadap diri Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka alangkah wajibnya bagi kita semuanya meneladani dari sederet kisah keberanian Rasulullah Muhammad SAW. Kita ajarkan anak-anak kita untuk memiliki sifat berani berkata yang benar, berani memegang prinsip, berani berkata yang jujur, berani memegang etika Islam, meskipun barangkali akan ada risiko-risiko yang dihadapi. Apalagi di saat-saat seperti ini, ya, di saat-saat situasi, kondisi yang memang membutuhkan keberanian, khususnya bagi mereka atau anak-anak nanti ketika mereka itu menjadi orang-orang pejabat publik dalam sebuah masyarakat kita. Ya. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah SWT, tentu keberanian yang dimaksud adalah keberanian yang telah terukur, ya. Bukan keberanian asal-asalan, serampangan, tanpa perencanaan atau tanpa ukuran. Tidak, tapi keberanian yang terukur adalah keberanian dengan adanya rasa tanggung jawab dengan segala risiko yang kemungkinan akan dihadapi. Maka salah satu doa Rasulullah Muhammad SAW yaitu memohon perlindungan dari sifat sebaliknya melalui doanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Kita garis bawahi di kata al-jubn sebagai lawan kata dari asyaja'ah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat jubn atau dari sifat pengecut, dan dari sifat bakhil. Syaja'ah dalam berkata yang benar, memegang prinsip yang benar, maka di sini menjadi bagian dari sifat Rasulullah yang harus kita teladani bersama. Suatu ketika datang Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar sahabat Nabi meminta wasiat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini. Maka Rasulullah memberikan banyak wasiat. Ya. Ketika diberikan wasiat yang pertama, Abu Dzar mengatakan, zidni, tambah lagi. Sehingga salah satu wasiatnya adalah la takhaf fillahi laumata laim. Janganlah kamu takut, ya, ketika berani karena Allah Subhanahu wa taala, ya, janganlah kamu takut celaan orang-orang yang mencela. La takhaf fillahi laumata laim. Maka ini adalah salah satu sifat, tidak takut terhadap celaan-celaan yang mencela kita. Ketika kita berjuang atau ketika kita berada dalam kebenaran dan di sana ada pencela, pembenci, maka di sini jangan takut selama kita berada pada hak-hak Allah Subhanahu wa taala, pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesannya yang lain terhadap Abu Dzar adalah qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walau itu adalah pahit. Ya. Sifat syaja'ah atau sifat saja'ah dan pesan Rasulullah supaya jangan takut celaan orang-orang yang mencela ini ternyata dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 54. Orang-orang yang yujahid fi sabilillah, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut celaan, hinaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah fadl, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Hadza wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat apa kultum pendek yang kita kaji dari sifat syaja'ah ini. Kita ajarkan anak-anak kita mencoba meneladaninya semampu kita, lalu kita ajarkan keluarga kita untuk senantiasa berpegang pada sifat asyaja'ah. Wal-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.